Kematian itu didatangi oleh malaikat maut. Malaikat yang datang kepada orang yang meninggal dunia itu rombongan, bukan hanya satu. Selama ini kita berpikirnya yang mendatangi kita hanya satu, padahal yang mendatangi kita itu berombongan. Ada malaikat maut, ada malaikatur rahmah. Kalau yang dicabut orang yang beriman, kalau yang dicabut bukan orang yang beriman, maka malaikat maut di sampingnya malaikatul adzab. Malaikatur rahmah membawa dua barang, kain kafan dari surga, minyak wangi dari surga. Kalau malaikatul adzab ketika mencabut, kalau malaikatul adzab mencabut orang yang berdosa, maka malaikat adzab membawa dua barang, kain kafan yang diambilkan dari neraka dan pecut yang diambilkan dari pecut penjaga neraka. Dan itulah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya kematian itu akan melihat sesuatu yang tidak pernah kita jumpai seumur hidup kita. Kalau boleh saya sampaikan Ibu, orang ketika sebelum kematian, maka setidaknya ada 3 perkara besar yang dia jumpai. Tidak usah ditulis, didengarkan dulu aja, gampang nulisnya. Masih ada waktu 7 bulan, sisanya nanti nulis. Maka kemudian sesungguhnya ada 3 perkara besar yang menjadikan orang itu akan mendapatkan 3 perkara sebelum kematiannya. Yang pertama, orang ketika akan meninggal dunia, ketika merasakan sakaratul maut, tidak ada rasa sakit yang paling puncak dirasakan manusia dalam sakitnya kecuali ketika melewati sakaratul maut, dan rasanya tidak pernah terbayangkan. Kenapa Nabi Muhammad diberikan sakaratul maut? Imam Qurtubi menjawab, karena Allah ingin ngasih pelajaran kepada kita. Nabiku aja aku kasih sakaratul maut kok, apalagi antum bukan Nabi, bukan Rasul. Dan Nabi adalah orang yang paling tahan banting dengan sakit. Tapi ketika beliau diberikan sakaratul maut, apa doanya Nabi? Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ibu tahu, Nabi itu kalau dikasih oleh Allah apapun tidak pernah minta dikurangi. Dikasih miskin tidak minta dikurangi. Dikasih ujian orang kafir tidak minta dikurangi. Dikasih sakit tidak pernah minta dikurangi. Tapi satu, Nabi itu meminta dikurangi, yaitu adalah sakitnya yang dirasakan manusia ketika sakaratul maut. Itu menunjukkan kepada kita, orang kalau ingat sakaratul maut Ibu, dia tidak akan sempat untuk melakukan kemaksiatan dan dosa, karena sakit yang dirasakan itu paling puncak. Makanya kalau kita ngomong sama orang yang sakaratul maut itu, biasanya kalau kita ngomong sama ibu kita gitu, dia nangis saja, tidak merespon ucapan kita. Kenapa? Rasa sakit yang dia derita menjadikan dia tidak merasakan apapun kecuali rasa sakit. Saking rasa sakit itu dia terima, sampai urat syarafnya ini tidak bisa ngasih perintah ke otak untuk mengatakan aduh, tidak bisa. Padahal kalau kita dipukul, kita mengatakan aduh. Kita ditonjok, aduh. Tapi kalau orang ketika sakaratul maut mengatakan aduh aja tidak bisa, karena itu puncak penderitaan manusia ketika dia pernah menjadi manusia dan makhluk hidup. Makanya kalau boleh kita membandingkan dengan analogi, mungkin ibu punya teman yang memiliki penyakit kejepit syaraf. Kalau kejepit syaraf itu lagi kambuh, teriak-teriak nggak Bu? Teriak-teriak. Padahal itu baru kejepit syarafnya. Apalagi syaraf itu dimatikan. Kalau syaraf kejepit saja, dia teriak-teriak dia. Apalagi kalau dimatikan. Puncaknya adalah ketika nyawa itu di kerongkongan. Itu puncaknya dari situ. Nah itu udah. Dan
itu tidak bisa minta dikurangi walaupun 1000 dokter ada di samping kita. Kalau sakit yang normal kita masih bisa minta dok palingan rasa sakit. Kita masih bisa megang teman kita, ibu kita, istri kita pegang ketika sakitnya sudah betul-betul sakit. Tapi orang kalau sakaratul maut tidak ada bisa apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ketika sakaratul maut itu didatangi oleh para malaikat, sebagaimana riwayatnya Bara bin Azib. Maka idza kana mu'min fi inqita'i minad dunya wa iqbalu minal akhirah. Orang mukmin itu kalau meninggalkan akhiratnya, mendatangi akhiratnya, meninggalkan dunianya, akan turun kepadanya para malaikat. Fajalasu inda muddil basar. Para malaikat itu duduk sepanjang mata orang yang akan meninggal dunia memandang. Mentoknya di mana? Di atap itu sini. Kalau dia di area terbuka ya sepanjang mata dia memandang. Inda muddil basar, artinya itu sepanjang mata dia memandang. Nah, ya kan sering kita berkomunikasi, berinteraksi sama orang sakaratul maut. Bu, ngeliat apa sih bu? Dan selalu di atas. Ada nggak sakaratul maut gini? Ada. Itu nyari handphone yang jatuh. Nah, ini. Yang ketiga, datang kepadanya syaitan. Nanti kita jelaskan. Ternyata syaitan itu mendatangi kita ketika kita akan meninggal dunia. Syaitan itu ngapain Ustaz? Syaitan itu mendatangi kita supaya menggoda kita, supaya menggelincirkan kita dari jalan iman yang lurus. Sudah pernah saya sampaikan kan ini? Sampai kemudian syaitan itu akan mencekik kita nanti kalau mau mati. Murtad kamu, masuk ke Yahudi aja, beruntungmu. Masuk ke Nasara, beruntungmu. Maka itulah yang dilakukan oleh syaitan ketika mencekik Imam Ahmad bin Hambal menjelang kematiannya. Sampai Imam Ahmad mengatakan, "Ruh, idhab, pergi kamu, pergi." Anaknya Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah, itu kemudian berkata, "Kenapa ayahku? Kenapa engkau mengusirku pergi?" Anaknya menyangka bapaknya mengusir dia, padahal ayahnya tidak mengusir dia. Ayahnya kemudian berkata ketika sudah bisa ngomong, karena belum sakaratul maut, masih bisa bicara, "Aku tidak mengusirmu nak. Yang aku usir itu 2 syaitan yang menjengkikku, lalu kemudian mengatakan kepadaku supaya aku pindah kepada agama Yahudi dan Nasara. Aku suruh mereka untuk pergi." Nah, disitulah kita paham, itulah 3 peristiwa besar ketika kita merasakan sakaratul maut. Sakitnya tidak terperi, malaikat yang dia tidak pernah jumpai dia datang, dan yang ketiga, syaitan itu mendatangi dia untuk mencegah dia dan mengeluarkan dia dari agama Allah. Makanya ibu, kenapa kita diperintahkan kalau mendatangi orang yang sakaratul maut itu jangan meninggalkannya, karena meninggalkannya berpotensi menyebabkan dia akan mengikuti bisikan syaitan. Talqin terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti tak meninggal, sudah selesai ujian hidupnya. Nah, itulah kematian. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, kalau ada orang yang sakaratul maut itu, maka orang yang sakaratul maut itu bagaimana kita jangan pernah meninggalkannya. Ketika kita mendapati di ICU ada keluarga kita, dokter sudah ngomong, tinggal berapa persen sih dok? Ya 30% pak. Ya sudahlah, pindah aja ke kamar biasa atau pulang. Totalkan aja la ilaha illallah. Daripada dia berada di ICU yang tidak ada yang menemaninya, alat-alat terpasang, sampai akhirnya dia susah untuk kemudian merasakan sakaratul